Mahasiswa Universitas Islam Negeri Palopo mendatangi Polres Palopo untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan dosen berinisial TT. Dalam prosesnya, mereka didampingi langsung oleh Satgas PPKS UIN Palopo. Upaya pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari proses investigasi internal kampus yang telah diselesaikan sebelumnya. Namun, laporan tersebut belum dapat diterima oleh pihak kepolisian karena belum disampaikan langsung oleh korban maupun kuasa hukumnya. Polres Palopo menegaskan bahwa laporan dugaan tindak pidana harus disampaikan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum, yakni korban atau penerima kuasa resmi. Tanpa hal itu, proses hukum belum bisa berjalan. Jadi pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025 telah datang adik-adik kami dari kampus, salah satu kampus di Palopo untuk melaporkan perkara pelecehan. Jadi pelecehan itu pelecehan verbal. Jadi untuk pelecehan yang verbal itu sepatutnya dilaporkan oleh korbannya sendiri karena itu adalah delik aduan. Sehingga kami dari Polres Palopo menyampaikan atau menyarankan kepada pihak terkait atau yang datang agar mengarahkan korban atau yang dikuasakan pihaknya untuk melaporkan hal tersebut agar bisa diproses lebih lanjut. Pak, selanjutnya belum diterima laporannya secara resmi. Kalau untuk saat ini ada pelaporan resmi karena kami menyampaikan agar korban yang langsung datang untuk melaporkan atau yang dikuasakan. Untuk menekan sedikit Pak, memang ada pelecehan dugaan ini. Jadi untuk kami sendiri itu kan masih dari penyampaian. Untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan penyelidikan lebih mendalam. Pihak kampus melalui Humas UIN Palopo memastikan akan terus memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang terlibat dalam kasus ini. UIN Palopo juga berkomitmen mendorong penyelesaian dugaan pelecehan tersebut melalui jalur hukum, serta memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan akademik. Jadi intinya kami mendampingi adik-adik mahasiswa di kampus yang sebelumnya telah melaporkan dugaan kekerasan seksual kepada Satgas yang telah dibentuk di kampus. Nah, hari ini kampus mengadakan pertemuan dengan para pelapor termasuk perwakilan mahasiswa untuk ditindaklanjuti BAP yang telah diselesaikan oleh internal Satgas. Nah, dari pertemuan itu kemudian direkomendasikan untuk membawa kasus ini tindak lanjutnya ke aparat penegak hukum. Untuk itu konteksnya pada petang hari ini kami dari perwakilan kampus menemani adik-adik mahasiswa untuk membawa persoalan ke aparat penegak hukum. Kita serahkan sepenuhnya, semoga mohon doanya semoga kasus ini bisa selesai, bisa ditangani dengan baik. Pak, konteks pelecehannya gimana Pak kronologinya? Sedikit. Semua itu sudah tertuang di dalam hasil BAP. Dari kami awalnya akan menyerahkan BAP tersebut kepada pihak kepolisian. Namun ternyata pihak kepolisian menilai ada beberapa hal yang belum lengkap sehingga harus dilengkapi dulu, seperti bahwa terduga korban yang harus melaporkan langsung. Jadi kami sekedar memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk membawa kasus ini ke ranah hukum biar terang benderang, biar penyelesaiannya bisa ada kepastian hukum dan tidak berlarut-larut. Saya pikir begitu. Untuk anunya sendiri Pak, katanya tadi ada 2 korban yang melapor ke PPKS, benar ya? Ya, jadi yang melapor ke PPKS itu bukan korban langsung, tapi teman dari korban. Tapi terduga korban 2 orang ini itu sudah diperiksa, sudah ketemu, sudah di BAP, tanda tangan,
setelah diperiksa oleh Satgas di internal kampus. Semuanya ini sesama jenis ya Pak, yang 2 korban ini? Selengkapnya nanti di BAP yang diserahkan. Oke. Untuk tindak Kasus ini menjadi perhatian serius di internal kampus, terutama setelah laporan awal Satgas PPKS menyebut adanya dugaan pelecehan verbal yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa. Pihak kampus berharap proses hukum nantinya dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi korban, serta menjaga marwah institusi pendidikan. Dari Kota Palopo, tim Indeks Media mengabarkan. Subscribe channel YouTube Indeks Media dan dapatkan informasi menarik lainnya. Indeks Media, edukatif dan inspiratif.